Tenang saja, kami tidak akan menyebut lagu itu. Selamat datang di Watch Mojo Indonesia. Dan hari ini, kita akan menghitung mundur pilihan kami untuk 10 film kungfu terbaik. Untuk daftar ini, kita akan membahas film-film terbaik dalam genre kungfu, baik yang lama maupun yang baru. Sebagai catatan, kami hanya akan memasukkan film seni bela diri dari Tiongkok, jadi film dari negara lain seperti The Protector dari Thailand tidak akan termasuk. Kami juga membedakan antara film kungfu dan film wuxia, karena wuxia merupakan genre tersendiri yang layak mendapatkan daftar terpisah. Jadi, maaf Crouching Tiger, Hidden Dragon, kami akan membahasmu lain waktu. Nomor 10, Ip Man. Tidak banyak film atau franchise yang mampu membentuk dan memengaruhi sinema kungfu di era modern seperti film Ip Man yang dibintangi Donnie Yen. Did you like that? My kung fu isn't too bad. Seri ini mengikuti kehidupan sang master seni bela diri legendaris dari masa pendudukan Jepang selama Perang Dunia Kedua hingga kehidupannya di masa tua ketika ia melatih Bruce Lee yang kelak menjadi legenda seni bela diri. Namun, alih-alih sekedar film sejarah yang membosankan, film ini penuh dengan aksi luar biasa. Film pertama khususnya menampilkan adegan pertarungan spektakuler yang menunjukkan keahlian Donnie Yen dalam seni bela diri Wing Chun seperti saat ia mengalahkan 10 sabuk hitam karate seorang diri. Sejarah belum pernah sekeren ini. Nomor 9, Kung Fu Hustle. Film komedi kungfu memiliki sejarah yang panjang dan membanggakan, dan salah satu raja dalam subgenre ini adalah Stephen Chow yang berperan sebagai penulis, sutradara, sekaligus bintang utama. Menggabungkan kemampuan seni bela diri yang serius dengan komedi fisik yang cerdas, serta humor satir dan slapstick, film-film Chow wajib ditonton bagi siapapun yang ingin menikmati perpaduan seni bela diri dan tawa. Salah satu film terbaiknya adalah Kung Fu Hustle, di mana Chow berperan sebagai penjahat kecil yang ceroboh dan terjebak dalam perang antara geng kapak yang jahat dan para penghuni kompleks apartemen kumuh. Film ini terasa seperti gabungan antara kartun Looney Tunes versi live action dan film seni bela diri. Dengan visual yang over the top dan adegan pertarungan yang konyol tetapi luar biasa. Nomor 8, Tai Chi Master. Meskipun era keemasan film kungfu di tahun 70-an telah berlalu, film seni bela diri berlatar sejarah tetap berkembang di era modern berkat bintang-bintang baru dan studio yang meneruskan tradisi legendaris Shaw Studios. Film tahun 1993 ini adalah contoh sempurna, dengan Jet Li dan Michelle Yeoh sebagai pemeran utama serta Yuan Wuping di balik layar. Lee berperan sebagai salah satu dari 2 mantan biksu Shaolin yang setelah saudaranya jatuh ke dalam keserakahan dan ambisi, mempelajari seni bela diri baru yang lebih menekankan pada keluasan dan teknik bertahan daripada kecepatan dan kekuatan. Tai Chi mungkin tidak selalu dikaitkan dengan pertarungan, tetapi film ini bisa saja mengubah pandanganmu. Nomor 7, Police Story. Tidak banyak film yang bisa menjadi ajang pameran keterampilan Jackie Chan sebagai bintang utama seni bela diri sebaik film aksi komedi tahun 1985 ini. Dalam film ini, sang legenda aksi berperan sebagai seorang detektif kepolisian Hong Kong yang memburu seorang bos kriminal berbahaya. Film ini sangat menonjolkan aksi laga berbahaya dan adegan skala besar seperti kejar-kejaran mobil yang menghancurkan pemukiman kumuh, aksi bergelantungan di bus yang melaju kencang, serta lompatan Jackie Chan yang menegangkan melewati lampu listrik dan atap kaca di klimaks film ini. Dedikasi Jackie terhadap komedi fisik dan pesonanya yang khas benar-benar terpancar di film ini, menjadikan Police Story salah satu film wajib dalam daftar karya terbaiknya. Nomor 6, Iron Monkey.
Perpaduan antara film epik seni bela diri dan kisah pahlawan bertopeng berlatar sejarah, film ini dibintangi oleh Donnie Yen yang berperan sebagai seorang tabib yang diam-diam menjadi pencuri baik hati ala Robin Hood. Meskipun mengangkat tema ketimpangan sosial dan perjuangan kelas, film ini tetap menghadirkan aksi luar biasa dengan adegan pertarungan spektakuler berkat keahlian Donnie Yen dan aktor utama Ringo Yu. Ini adalah salah satu peran awal Donnie Yen, dan melihat kembali film ini tidak sulit memahami mengapa ia kemudian menjadi bintang besar. Adegan klimaksnya di mana dua karakter bertarung dalam duel 2 lawan 1 di atas tiang tinggi merupakan salah satu aksi terbaik yang ditawarkan era 90-an. Nomor 5, Fist of Legend. Film Jet Li dari pertengahan tahun 90-an ini sebenarnya adalah remake dari film ikonik Bruce Lee, Fist of Fury, di mana Lee mengambil peran yang sebelumnya dimainkan oleh sang legenda. Film ini mengikuti kisah Chen Zhen, seorang murid seni bela diri yang kembali ke Hong Kong setelah lama di luar negeri, hanya untuk menemukan gurunya telah tewas dan sebuah dojo Jepang mengancam sekolahnya. 試合中に殺された。相手は黒龍会の西口道場の芥川だということだ。 Jadi sudah jelas akan ada balas dendam yang harus dituntaskan. Adegan pertarungan dalam film ini adalah salah satu yang terbaik dari film kungfu tahun 90-an, berkat koreografi dari maestro industri Yuen Woo-ping yang dengan ahli menggabungkan aksi spektakuler dengan teknik seni bela diri yang nyata dari para pemain berbakatnya. Nomor 4, Fist of Fury. Salah satu film paling dicintai dari ikon seni bela diri sejati, film legendaris Bruce Lee ini memiliki premis dasar yang sama dengan remake tahun 90-annya. Tetapi lebih menonjolkan intensitas dan aksi brutal berkat kehadiran sang bintang. Akting Bruce Lee dipenuhi dengan kemarahan yang membara, dengan setiap tatapan tajam dan pukulan kerasnya memperlihatkan amarah serta keinginan balas dendam. Tidak banyak film kungfu yang bisa menandingi kemarahan yang ditampilkan dalam film ini. Lagi pula, hal itu sudah tersirat dalam judulnya. Meskipun bukan film yang pertama kali membuat Bruce Lee dikenal dunia, film ini memainkan peran besar dalam mengukuhkan posisinya sebagai salah satu ikon paling berpengaruh dalam dunia sinema seni bela diri modern. Nomor 3, The Legend of Drunken Master, alias Drunken Master 2. Komedi kungfu memiliki tradisi panjang yang telah ada jauh sebelum Jackie Chan muncul di industri film, tetapi pesona Jackie yang tidak tertandingi serta dedikasinya terhadap seni bela diri telah membantunya meninggalkan jejak besar dalam genre ini. Salah satu kontribusi Jackie yang paling mengesankan dalam dunia film kungfu adalah sequel spiritual dari Drunken Master tahun 1978 ini. Dalam film ini, Chan berperan sebagai pahlawan rakyat Wong Fei Hung yang digambarkan kembali sebagai seorang praktisi seni bela diri yang meniru gerakan orang mabuk. Gaya bertarung unik ini ditambah dengan totalitas Jackie dalam memenuhi tuntutan fisik yang ekstrim menjadikan film ini salah satu pencapaian terbaik dalam karirnya. Kamu lihat bara api panas itu? Ya, itu adalah bara api sungguhan. Nomor 2, The 36 Chamber of Shaolin. Sulit memilih hanya satu film dari studio legendaris Shaw Bros yang produksi filmnya pada tahun 60-an, 70-an, dan 80-an menjadi salah satu pilar utama dalam genre seni bela diri. Namun pada akhirnya, kami harus memberikan penghargaan kepada film yang luar biasa ini. Disutradarai oleh Lau Kerlung dan dibintangi oleh Gordon Liu yang tak tertandingi. Film ini mengikuti perjalanan seorang pemuda yang mempelajari ajaran Shaolin dengan melewati 35 ruang pelatihan di kuil, di mana masing-masing mengajarkan keterampilan atau kekuatan tertentu.
Film ini identik dengan sinema kungfu klasik dan telah mengukuhkan sang bintang serta sutradaranya sebagai legenda sejati dalam genre ini. Sebelum kita menyebutkan pilihan teratas kami, ini dia beberapa honorable mentions. 这是我们的小师弟，他是奉了师命来清理门户的。 Sebelum kita lanjut, kami mengupload video setiap hari. Jadi, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Kamu bisa memilih untuk mendapatkan notifikasi secara berkala atau setiap kali kami mengupload video. Kalau kamu menggunakan handphone, jangan lupa untuk nyalakan notifikasi di bagian pengaturan. Nomor 1, Enter the Dragon. Film yang dirilis hanya sebulan setelah kematian tragis Bruce Lee ini juga menjadi yang paling ikonik dan secara anumerta mengukuhkannya sebagai salah satu wajah paling berpengaruh dalam sinema seni bela diri. Menggabungkan aksi seni bela diri klasik dengan elemen film mata-mata ala James Bond, film ini menampilkan Bruce Lee yang mengikuti turnamen seni bela diri untuk menjatuhkan seorang bos kriminal kejam. Baik itu aksi luar biasa Bruce Lee, nuansa keren khas tahun 70-an, kehadiran Jim Kelly dan John Saxon, atau kemunculan sekilas Jackie Chan muda, film ini memiliki semua yang bisa diharapkan dari sebuah ikon dalam genre ini. Ya, kecuali adegan pertarungan Chuck Norris dari Way of the Dragon. Tetapi tetap saja. Film kungfu manakah yang menurutmu seharusnya masuk dalam daftar kami? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu setuju dengan pilihan kami? Cek juga video lainnya dari WatchMojo Indonesia. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami.